Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekanku? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan bagi kita sehingga kita sanggup merawat atau membudidayakan tanaman yang sedang kita budidayakan, dan juga mudah-mudahan kita berdoa, kita harapkan agar diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala sampai panen kemudian. Jadi pada hari ini kita sediakan yaitu sekam ayam, dan kegiatan kita hari ini adalah mengatur terlebih dahulu karung sekam ayam agar saat kita daburi dapat merata di seluruh permukaan tanah nantinya. Sebagai informasi, tanah kita seluas 1.300 meter kawan-kawan. Jadi sekam ayam yang kita taburi, yang kita sediakan sebanyak 100 karung. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, jadi apa sih manfaat dari sekam dan kotoran ayam? Nah, jadi selain pupuk dasar kimia, kita juga menggunakan sekam ayam sebagai pembenah tanah karena mengandung sekam dan kotoran ayam yang sangat bermanfaat bagi tanaman melon kita. Sekam padi mengandung unsur hara silika, juga mengandung karbohidrat, kalsium, besi, mengandung mangan, tembaga, seng, boron yang sangat penting bagi proses metabolik di dalam tanah meskipun dalam jumlah yang sedikit. Sebagai media tanam, sekam memiliki beberapa manfaat. Di antaranya adalah dapat menjaga kondisi tanah tetap gembur karena memiliki porositas tinggi dan ringan. Kemudian yang kedua, dapat memacu pertumbuhan mikroorganisme yang berguna bagi tanaman, mengatur pH tanah, mempertahankan kelembaban, menyuburkan tanah dan tanaman. Kemudian juga dapat meningkatkan produksi tanaman, kemudian bermanfaat dapat menekan jumlah mikroba patogen dan meningkatkan daya serap dan daya ikat tanah terhadap air. Kemudian dari kotoran ayam, penting untuk kita perhatikan bahwa kotoran ayam segar biasanya mengandung tingkat nitrogen yang tinggi sehingga dapat menyebabkan kehilangan tanaman atau tanaman mati jika kita gunakan dalam jumlah yang berlebihan atau tanpa kita fermentasi terlebih dahulu. Saran, sebaiknya kotoran ayam diolah terlebih dahulu baru ditaburi di lahan kita, yaitu melalui proses kompos atau diuraikan sebelum digunakan sebagai pupuk dasaran untuk tanaman melon. Kami nanti akan melakukan fermentasi langsung di lahan, yaitu setelah bedengan jadi, nanti akan kami semprotkan EM4 agar menjadi netral dan terhindar dari jamur patogen. Jadi dapat difermentasi sebelum ditabur ke lahan, dan juga dapat difermentasi setelah kita taburi di lahan, yaitu nanti setelah bedengan jadi. Jadi kita dapat memilih mau fermentasi sebelum disebar atau setelah disebar. Yang intinya adalah sekam ayam atau sekam yang mengandung kotoran ayam harus difermentasi terlebih dahulu agar melon kita terhindar dari jamur patogen. Kemudian selanjutnya kita sediakan yaitu kapur dolomit sebanyak
8 karung untuk lahan kita seluas 1.300 meter. Jadi kapur yang kita gunakan adalah super dolomit dengan kandungan magnesium 18 sampai dengan 22%, kalsium 30% yang diproduksi oleh Makmur Jaya Sumatera Utara, Indonesia. Jadi semua kapur dolomit ini juga akan kita taburi, yaitu secara merata di atas permukaan tanah sebagaimana yang telah kita lakukan pada sekam ayam. Jadi sekam ayam kita taburi secara merata, demikian juga dengan kapur dolomit juga kita sebar secara merata di atas permukaan tanah, sehingga nanti akan tercampur secara merata saat traktor pembuat bedengan mengolah lahan kita. Di daerah kami yang tersedia hanya super dolomit, tetapi tidak mesti harus super dolomit. Kita juga dapat menggunakan kalsium yang lain atau kapur pertanian yang lainnya, yang intinya yaitu mengandung kalsium sebagai bahan untuk menetralkan pH tanah. Kemudian tanah dengan pH yang sesuai akan meningkatkan ketersediaan nutrisi bagi tanaman dan mendukung aktivitas mikroba tanah yang penting bagi kesuburan tanah. Kemudian magnesium fungsinya yaitu untuk membantu fotosintesis, juga dapat meningkatkan imunitas tanaman terhadap hama dan penyakit. Nah, demikian kawan-kawan pengalaman yang dapat kita bagikan hari ini. Semoga bermanfaat dan mohon masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.